Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, kembali lagi kita akan menyemarakkan suasana kebatinan kita menyambut dan menjemput bulan suci Ramadan. Ada satu kisah menarik, namun sebelum kita bersama-sama menyimak kisah itu, ada satu ayat yang akan dibaca oleh Teteh Aira. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ada seorang sahabat Nabi bernama sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berjalan akan pergi menuju satu tempat bersama beberapa sahabatnya. Setelah beliau berjalan bersama para sahabatnya itu beberapa kilometer, terasa lapar perutnya. Maka beliau menginstruksikan kita berhenti dan istirahat. Dicari oleh beliau pohon untuk tempat berteduh. Disitulah segera digelar tikar, lalu kemudian perbekalan makanan disediakan. Dengan berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, maka menikmati. Di tengah-tengah beliau semuanya termasuk sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar tadi menikmati makanan, lewat seorang bocah, dia berusia antara 10 sampai 13 tahun, dia mengembalakan domba. Domba-dombanya begitu banyak, bukan 1, 2, 3 tapi puluhan. Maka sahabat Abdullah bin Umar menatap si pengembala domba yang masih anak-anak itu, lalu kemudian disapanya, "Wahai anakku, bersediakah engkau jika makan siang bersama kami?" Dengan senyum, anak itu berkata, "Terima kasih Tuan, tapi mohon maaf, siang ini saya sedang berpuasa." Luar biasa. Maka sahabat Abdullah bin Umar berkata, "Subhanallah, wahai bocah, siang dan panas-panas begini engkau berpuasa padahal engkau mengembalakan domba-dombamu?" Lalu kemudian si bocah itu berkata, "Wahai paman, sesungguhnya neraka itu jauh lebih panas dibandingkan ini." Mendengar kalimat itu, sahabat Abdullah bin Umar kembali takjub, kagum. Subhanallah. Anak sekecil itu usianya 10 sampai 13 tahun tapi sudah punya rasa takut terhadap neraka. Makanya meskipun panas terik seperti itu, dia berpuasa. Masya Allah. Sebentar lagi kita puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita, memuatkan kita puasa di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan. Allahumma amin. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Umar tidak melanjutkan makan siangnya dan meninggalkan sahabat-sahabatnya itu, lalu mendekati si anak yang mengembalakan domba. "Wahai bocah, bersediakah engkau jika engkau menjual satu saja seekor dari dombamu?" Bocah itu berkata, "Tuan, domba-domba ini bukan milikku. Aku ini seorang budak dan domba-domba ini punya majikanku. Mohon maaf." Kata sahabat Abdullah bin Umar, "Satu aja kau jual, lalu kemudian uangnya kau gunakan untuk beli ini beli itu, tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Toh juga tuanmu, majikanmu tidak tahu," kata dia. Lalu kemudian sahabat
Abdullah bin Umar berkata lagi, ayolah. Gitu. Majikanku tuan memang tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu. Mohon maaf tuan, aku takut kepada Allah. Terdiam akhirnya sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar kemudian menunduk malu karena memaksa anak itu untuk berbuat curang. Domba yang bukan miliknya suruh jual. Kenapa? Majikannya tidak bakalan tahu. Tapi bocah itu bersikukuh. Tidak, majikanku memang tidak tahu dan tidak melihat. Tapi Allah maha melihat. Subhanallah. Maka si budak itu berkata, Ainallah, Ainallah. Di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Berulang-ulang kalimat itu diucapkan sampai-sampai sahabat Abdullah bin Umar meneteskan air mata, menangis terseduh-seduh. Bagaimana tidak? Dia jumpai seorang anak di siang bolong dia berpuasa. Payah dia mengembalakan banyak kambing, rupanya dia tetap menahan dahaga dan menahan lapar. Lebih-lebih ketika diketahui tuh bocah begitu jujurnya. Tidak mau mencuri dan tidak mau mengambil apa-apa yang bukan miliknya. Bagus. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Umar bertanya, di mana kamu tinggal dan di mana majikanmu tinggal? Di sana. Hingga pada akhirnya si bocah itu diikuti dengan banyak sekali domba-domba yang digiring. Sesampai di tempat majikannya, sahabat Abdullah bin Umar menemui majikannya. Wahai tuan, bersediakah engkau jika menjual budakmu ini? Ternyata majikannya itu berkata, tidak. Majikanku ini tidak kujual. Kecuali engkau membayar bersama domba-dombaku. Berarti mau dijual tuan? Ya, mau dijual. Tapi harganya itu bukan hanya si budak itu, tapi semua domba-dombanya. Baik kalau begitu, akhirnya dibeli semua. Setelah dibeli, si bocah itu bersama domba-dombanya. Akhirnya kemudian, anakku, hari ini juga kau kumerdekakan, dan domba-domba ini semuanya kuberikan dan kuhadiahkan kepadamu karena dua hal. Satu, karena engkau telah takut ke neraka dengan cara berpuasa. Yang kedua, karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat. Tadi ayat yang dibaca tete apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan bersamalah kalian semua ma'as-shodiqin, bersama orang-orang yang jujur. Tidak ada yang melihat berpuasa tetap ditahan, minum makan tidak, jujur. Tidak ada yang melihat dia tetap jujur. Ini bukan milikku, tidak mau ku ambil. Ini bukan punyaku, tidak mau diambil. Subhanallah. Akhirnya apa? Dia dibebaskan dan dia diberi hadiah berapa puluhan ekor domba. Pertanyaannya, orang jujur itu mujur apa hancur? Mujur. Orang jujur itu takut apa pemberani? Pemberani. Jujur itu keren apa jelek? Keren. Dan ketahuilah, orang berpuasa itu terinisiasi batinnya untuk menjadi pribadi yang jujur. Maka semoga bulan Ramadan yang akan kita jemput ini menjadikan kita ini menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Kita bersama orang-orang as-shodiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Orang yang benar dan orang yang jujur itu, dia itu mendengarkan dua, disampaikan dua. Yang dilihat tiga, disampaikan tiga. Tapi orang yang suka bohong, dia mendengarkan satu, dia bilang apa? 1,5. Dia terima 2, dia bilang apa? Terima 1,5.
setengah itu tidak jujur. Maka orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar seperti dalam kisah tadi. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita. Yuk kita sanggupkan diri kita untuk berpuasa Ramadan, karena dengan berpuasa berarti kita terhindar dari api neraka. Makanya kalau Ramadan itu ada doa, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terhindar dari neraka dan Allah menyediakan surga bagi kita. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.